Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, Ya. silahkan duduk. Permisi Bu. Iya. Iya, baik. Ketemu lagi sama Mas Wira ya. Bu. Ya, gimana kabarnya? Ya alhamdulillah baik Bu. Ini udah sesuai sama jadwal yang kemarin belum? Ya sudah di Pertemuannya hari ini ya. kontraknya hari ini Bu. Baik. Dari kontrak sudah sesuai dengan jadwal. Terus kita hari ini sesuaikan dengan kontrak waktu yang kemarin Ya, atau sesuai di pertemuan yang pertama aja Bu. Ini kan juga jam istirahat. Nah, Iya. Di pertemuan pertama kan juga jam istirahat Bu. Tidur. jadi sesuai kayak kemarin kita kontrakkan konseling kali ini cukup 20 menit ya. Ya. Sisanya untuk Mas Wira persiapan masuk ke kelas selanjutnya. Ya Bu. Baik, dari segi konseling itu apa pasti masih ingat kan? Ya, masih. Tidak perlu saya Ya, ulangi saya juga lagi. pernah mengikuti sebelumnya Iya. itu kan. Terus kayak azas juga sudah paham azas yang kita akan gunakan. Terus di sini yang dari hasil konseling kemarin kan saya ada beberapa catatan. Salah satunya adalah ini Mas Wira menceritakan bahwa salah satu masalahnya adalah ini yang pertama pindah-pindah sekolah. Ya. Terus kemudian banyak berkelahi di sekolah-sekolah sebelumnya. Ya Bu. Terus dari sini juga dilihat bahwa perpindahan sekolah sudah sampai 3 kali. Jadi setiap kenaikan kelas pasti pindah sekolah. Ini yang saya catat kemarin. Kemudian untuk kesadaran Mas Wira datang kepada saya menyelesaikan masalahnya, salah satunya adalah dikalahkan dengan temannya dalam kurung kakak kelasnya. Kemudian dari kakak kelas tersebut menyampaikan bahwa akan sampai kapan kamu seperti ini. Ya. Itu yang disampaikan Mas Wira kemarin. Nah, dari sini kemarin dari konseling yang kemarin dapat saya simpulkan bahwa jadi permasalahannya adalah yang pertama sering geng-gengan di sekolah-sekolah sebelumnya. Terus habis itu sering cari masalah. Terutama kalau disenggol duluan pasti langsung kayak banyak ngumpulin teman. Ya, gitu. Ngumpulin teman, ayo kita serang. Nah, terus sampai akhirnya titik sadarnya Mas Wira ketemu sama dikalahkan sama kakak kelas. Kemudian ditanya sama kakak kelas mau sampai kapan, apakah nggak mikir masa depan, kalau kayak gini terus mau jadi apa, seperti itu. Akhirnya Mas Wira datang kepada saya untuk menyelesaikan. Nah, dari sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Mas Wira. Yang pertama, Pak, apakah Mas Wira sadar bahwa itu sebuah masalah? Ya menurut saya sudah terlalu bermasalah malah justru karena kan di awal apalagi saya sering pindah sekolah itu kan juga masalahnya ingin merepotkan orang tua, istilahnya juga mengganggu ke di sekolah dengan teman-teman yang lain, apalagi saya sudah pernah pindah-pindah itu kan pasti saya sudah dikatakan memang bermasalah. Kalau saya tidak bermasalah otomatis nggak pindah sekolah. Gitu. Baik, dari sini Mas Wira juga udah ada kesadaran bahwa itu adalah sebuah masalah. Iya. Di sini juga sudah saya catat dari pertemuan yang kemarin, salah satu dampak negatifnya Mas Wira seperti itu adalah sama orang tua didiemin. Iya. Kalau bahasa Jawanya diumbar. Iya, Terserah kamu mau jadi apa. Nah, dari situ saya juga ada pertanyaan lagi dari tanggapan orang tua kepada Mas Wira yang sudah sangat jengkel, mungkin sudah terserahlah kamu mau apa. Itu Mas Wira mau melakukan apa atau menunjukkan apa kepada orang tua atau melakukan perbaikan apa kepada orang tua setelah orang tua bersikap seperti itu kepada Mas Wira? Hal yang akan saya lakukan ini kan saya di sekolah baru ya gitu. Iya. Justru saya ingin menunjukkan kepada orang tua kalau dipindahkan di sekolah ini saya ingin berubah dan nggak akan mengulangi kayak perbuatan yang saya sebelumnya. Lalu saya di sini ingin menunjukkan kalau saya itu bisa berprestasi gitu ke orang tua juga kan pasti juga bangga kalau saya bisa berubah dari sebelumnya, atau juga ingin berprestasi juga pasti orang tua akan mendukung gitu kan. Nah itu saya juga kalau didiemin itu juga susah gitu. Apalagi kalau di rumah nggak diajak ngobrol kayak didiemin itu kan saya terasingkan gitu.
meskipun memang meskipun nggak didiamin tapi secara finansial untuk satu ke sekolah masih diberi. Cuma kan kalau terserah, apalagi saya dapat omongan dari kakak kelas yang saya setelah berkala itu saya diberi pemahaman, kamu tuh kalau setelah lulus mau jadi apa gitu, apalagi kalau setelah lulus kalau ingin bekerja kan otomatis ada yang di atas kita, ada yang di bawah kita kan nggak bisa menguasai, ya kita akan kalah di lingkungan sosial tersebut itu. Terus saya cuma berpikir ya udah saya ingin berubah dan mulai menunjukkan kepada orang tua saya ingin menyelesaikan bersama-sama saya. Makanya saya datang ke ruang BK ini untuk merubah ibu, membantu menyelesaikan permasalahan saya gitu. Baik, dari pemahaman Mas Wira sendiri sudah sangat baik. Di sini pemahaman salah satunya adalah mau berprestasi, mau menyelesaikan masalah, mau berubah, mau mulai memikirkan masa depan dan sebagainya. Nah, dari pemikiran Mas Wira tadi, dari beberapa poin itu tadi, langkah pertama atau cara yang pertama itu yang mau dilakukan apa untuk saat berprestasi, untuk berubah dan sebagainya? Kalau untuk berubah menjadi anak yang berprestasi, mungkin saya kan lebih, kalau menurut saya berkelahi itu kan bakat, cuma itu kan kalau dalam berkelahi kan itu cuma salah tempatnya ke hal yang negatif. Mungkin kalau berprestasi saya lebih ke non akademik, seperti kan ada kejuaraan pencar. Nah mungkin itu saya bisa mengikuti karena kan menurut saya itu sudah passion saya, ya udah saya kembangkan, tapi ke hal yang positif, ikut turnamen, ikut kejuaraan. Kalau misal saya juara kan itu sebuah prestasi juga, bisa membanggakan nama sekolah, membanggakan nama orang tua juga. Itu kan lebih baik daripada saya berkelahi yang nggak jelas apalagi gitu kan. Nah apalagi kalau berprestasi saya juara kan bisa digunakan nanti untuk bekerja. Kalau saya itu bisa berprestasi gitu. Baik, sangat bagus sekali dari prestasi. Ibaratnya yang berkelahi nggak ada hadiah, berubah ke berkelahi yang membawa prestasi bahkan nama baik. Baik, itu pemikiran yang sangat baik sekali, dan di situ itu harus dilakukan. Kalau memang ada niat untuk berubah seperti itu harus dilakukan. Menurut saya itu adalah salah satu kesadaran diri yang bagus. Nah, dari prestasi sudah terjawab. Mas Wira ingin menjadi, mungkin kalau di akademik ada ingin prestasi seperti apa gitu, itu tadi kan kalau dari segi non akademik ya, contoh seperti ekstrakurikuler dan sebagainya. Kalau di akademik di akademik memang saya termasuk saya memang saya mengalami kurang pandai lah dalam memahami semua mata pelajaran. Ya mungkin kalaupun di sebelumnya kan saya jarang saya mengikuti setiap ada guru yang menerangkan. Nah itu mungkin saya di awal apa yang saya harus lakukan di awal dulu, saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, nggak cometan, nggak sendiri. Itu yang mungkin saya ingin ubah terlebih dahulu. Kalau prestasi ya saya usahakan, tapi kan saya lebih baik memperbaiki prosesnya gitu. Iya betul. Yang pertama, kalau memang fashion biasanya setahu saya dari siswa-siswa yang sudah saya tangani, kalau pinter di non akademik, ibaratnya punya bakat entah bulu tangkis, entah pewarna, entah lomba apa itu, kalau dia pinter di masalah itu biasanya akademiknya memang tidak begitu bagus. Cuma dari manapun kita bisa berprestasi itu kan bisa kita luapkan, tidak harus dari ibaratnya nilai matematika 100, tidak hanya dari sains nilai 100, kalaupun ibaratnya dari silat saja bisa mendapat piala, kenapa tidak gitu. Nah itu bagus dari pemahaman Mas Wira. Saya sangat mendukung hal itu. Untuk dari segi prestasi sudah terjawab bahwa perubahan yang akan dilakukan adalah salah satunya ingin berprestasi, ingin merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik, ingin membanggakan orang tua. Dari segi prestasi sudah terjawab bahwa ingin ikut turnamen daripada berkelahi yang gak jelas. Nah itu. Terus untuk dari kebiasaan, entah kebiasaan berteman, entah kebiasaan apapun, apa yang ingin dirubah? Dari pertemanan yang saya sebutnya itu kan saya lebih ke anak-anak yang kayak kurang gitu. Dalam sekolah ini kan baru, jadi kurang mengenal, jadi saya akan berusaha mencari teman-teman yang mungkin bisa menyupport saya lebih ke hal yang positif. Mungkin seperti itu, mungkin ya
kalaupun di sini kan ada jam istirahat untuk isoma. Iya. Nah, itu mungkin saya mencari teman yang bisa mengajak saya lebih ke ayo sholat ya gitu kan, lebih Iya. baik gitu daripada nanti saya berteman dengan orang lebih ke membuat game lagi kan, Iya. justru nggak akan saya merubah lebih baik saya gitu. Iya. Mungkin saya akan cari teman-teman yang bisa menyupport saya lebih baik gitu kan saya lebih memilah-milah lagi harusnya mungkin bisa gitu. Iya. Gitu. Baik, dari prestasi sudah, dari kebiasaan berteman sudah, dari kebiasaan orang tua sendiri. Ibaratnya ketika Mas Wira didiemin sama orang tua, Mas Wira melakukan hal apa? Apa kembali diem atau gimana? Kalau dari orang tua saya menunjukkan kalau saya itu ada perubahan sebenarnya. Mungkin orang tua juga sudah mulai merasakan. Iya. Cuman kalau saya nggak langsung bicara, tapi saya lebih ke menunjukkan perilaku saya gitu. Iya. Jadi kan sebenarnya kan sudah pernah mengikuti konseling di konseling pertama. Iya. Apa yang saya rasakan terus mulai berpikir juga tambah berpikir gitu. Apa yang saya lakukan yang saya harus berubah ini yang mulai menunjukkan ke sisi positif saya ke orang tua. Kalau saya itu nggak ingin lebih ke negatif terus, jadi orang tua kayak sedikit sudah mulai menanggapi saya mungkin juga sudah mulai merasakan apa perubahan perilaku positif saya. Ya orang tua kayaknya juga mendukung, mulai sedikit mengajak ngobrol gimana di sekolah. Kan sekolahnya kan saya di Bali di sini kan mulai orang tua menyampaikan lagi gitu ya, alhamdulillah kan sudah ada pertanyaan terus ya saya jawabnya nggak apa-apa ya. Nah terus saya berusaha mencari teman yang baik-baik juga kayak gitu. Ya udah orang tua mulai support dan kayak mulai ajak bicara sedikit sih, tapi mungkin orang tua juga masih kontrol mendiamkan saya agar saya lebih baik lagi gitu mungkin. Baik, dari penyampaian Mas Wira tadi, Mas Wira menyampaikan bahwa saat di rumah lebih banyak melakukan tindakan daripada ibaratnya mengajak ngobrol. Ibaratnya didiemin ya udah diem aja, yang penting aku melakukan yang lebih baik. Nah gitu kan, itu tadi saya boleh tahu nggak apa aja yang dilakukan? Kayak ibaratnya mungkin yang tadinya saya ibaratnya nyuci baju dicuciin terus nyuci sendiri apa gimana, itu perilaku apa yang dilakukan saat itu ya, terus akhirnya sampai orang tua mulai tanya. Itu kan saya sudah terbiasa dari kecil dilatih untuk mandiri. Udah saya sering mandiri sendiri. Mungkin yang berubah saya rubah di rumah itu saya mulai menghindari pertemanan yang di rumah yang sering main geng-gengan gitu. Nah, itu mulai saya rubah. Saya sering lebih di rumah, lebih melakukan kegiatan yang lebih positif lagi ya. Mungkin kayak lebih sering membaca buku. Mulai saya berusaha untuk menjadi suka baca buku gitu. Jadi kayak yang Mas Wira lakukan saat sebelumnya adalah sering keluar rumah, ibaratnya di sekolah sering orang tua dipanggil atau apa, terus sekarang ibaratnya orang tua jarang dipanggil ke sekolah, terus kayak pertemanan juga sering lebih di rumah daripada keluar, seperti itu ya yang dilakukan. Karena lingkungan saya itu banyak pertemanannya yang suka uraan gitu, bukan kalau ada permasalahan sedikit langsung dibesar-besarkan sehingga langsung berkelahi. Nanti kan misal ada satu teman yang ada masalah itu ya udah akhirnya kan ngajak temannya untuk minta bantuan. Otomatis kan saya temannya ya udah saya membantu sehingga saya otomatis juga ikut berkelahi. Nah gitu mungkin saya mulai menghindari karena kan biar nggak ada ajakan lagi dari teman gitu. Ya bagus. Dan dari hal-hal yang sudah disampaikan Mas Wira tadi, dari prestasi yang akan dilakukan, terus kebiasaan yang mulai dirubah, terus kebiasaan dengan orang tua juga mulai dirubah, hal itu kan termasuk rencana ya. Itu baru pikirannya Mas Wira. Hal itu akan dilakukan kapan? Ya kalau misalnya yang prestasi ke non-akademik saya kan memang saya belum mengetahui lebih jelas. Nah saya akan cari-cari informasi lagi di ekstrakurikuler sekolah ini. Mungkin ada saya dengar-dengar juga ada untuk ekstra pencaksilat. Mungkin saya akan mengikuti ekstra tersebut kan bisa nanti menambah wawasan saya tentang pencaksilat. Atau saya kan juga mungkin punya bakat dan bela diri. Ada mungkin saya akan mengikuti. Nanti kalau di dalam ekstra pasti kan ada informasi-informasi terkait ada turnamen, ada kompetisi bela diri. Ya, mungkin saya bisa lah berlatih lagi dan bisa dipandang kalau saya mampu mengikuti kompetisi ya kan saya ikuti gitu kan mungkin lebih baik kan.
Untuk dari perubahan pertemanan sudah dilakukan sebelumnya atau baru akan dilakukan setelah ini? Ya kalau pertemanan mulai sedikit-sedikit sudah saya lakukan untuk menghindari kayak di rumah tadi kan. Kalau mungkin belum 100% juga kalau dalam ini kan kadang kayak ada acara teman, misal kalau memang saya mungkin sudah suntuk di rumah kan baru awalan kan, karena kan butuh proses juga harus selalu dia di rumah, nggak kumpul dari teman yang sebelumnya terbiasa ngumpul itu kan juga sulit Bu. Ya mungkin dari acara teman 1 kali 2 kali mungkin saya masih mengikuti gitu. Jadi kalau ada perkelahian ya mungkin saya cuma di awal ya kan saya niatnya ingin berubah baik ya mungkin saya cuma mendampingi saja, nggak ikut sampai tonjok-tonjokan itu mungkin sudah enggak gitu. Berarti perubahan yang Mas Wira lakukan ini hitungannya sudah dari kemarin setelah konseling yang pertama? Ya mulai saya ubah. Jadi kesadaran sendiri kalau bahwa menurut saya seperti ini terus nggak baik gitu, terus melakukan perubahan sehingga ketemu saya sudah memiliki pemikiran seperti ini. Ya, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan ibu kan mulai menyadarkan saya gitu kalau wah ini memang bermasalah sekali gitu. Ya baik, dari pertama saya sudah menyimpulkan bahwa cerita permasalahannya Mas Wira di konseling pertama, kemudian saya menanyakan apakah sudah ada perubahan dan apa yang akan dilakukan. Yang pertama akan dilakukan sudah disampaikan, kemudian dari perubahan untuk yang dilakukan juga sudah dimulai dari minggu yang lalu, berarti ya hitungannya. Baik dari segi rencana-rencana Mas Wira yang sudah tertata ini, ketika Mas Wira mengalami contoh seperti desakan darurat, aku mau ikut gitu, masih mau nggak? Seandainya ayo ikut untuk saat ini kan masih proses nih ya kan. Untuk kedepannya ketika sudah benar-benar menjadi Mas Wira yang Mas Wira inginkan, ikut terjun lagi nggak kira-kira seandainya ada bujukan? Lihat-lihat dulu, itu kan saya sudah mulai sadar, kalau sadar kan pasti sudah mulai bisa memfilter ini baik atau tidaknya, itu kan saya sudah bisa menilai kalau itu baik untuk saya ya saya lakukan, kalau itu enggak ya enggak akan saya lakukan gitu Bu. Iya bagus. Nah dari sini saya menyimpulkan ya, sepertinya Mas Wira masih butuh bantuan saya. Menurut saya untuk Mas Wira sendiri, kira-kira Mas Wira untuk melakukan perubahan dari segi prestasi, terus dari pertemanan, dari orang tua, dan dari efek-efek Mas Wira yang dulu menjadi Mas Wira yang sekarang, kira-kira masih perlu bantuan saya tidak? Kalau saya rasa perlu, karena kan konseling ini mulai mengajarkan saya, kan di kegiatan konseling kan memfasilitasi sebagai konseling kan cuma memfasilitasi, dengan konselingnya harus sadar diri gitu. Mungkin karena saya kurangnya lebih ke kesadaran, saya sehingga perlulah untuk ikuti proses konseling selanjutnya, karena toh baru konseling pertama kedua ini saya saja belum bisa 100% untuk meninggalkan teman-teman saya yang buruk, bahkan mungkin sekali 2 kali masih mengikuti. Dalam proses konseling ketiga ini nggak apa-apa Bu, kalau mungkin dirasa perlu dari ibu masih saya perlu konseling dan saya rasakan sendiri memang perlu gitu, kalau ibu berkenan ya saya mengikuti Bu. Maka dari itu saya sendiri kan tidak memaksa, kalau menurut saya sih perlu, masih perlu. Tapi kalau ibaratnya Mas Wiranya nggak mau kan ya gimana gitu. Tapi ternyata Mas Wiranya juga merasa masih perlu, maka kita perlu jadwalkan ulang untuk pertemuan di yang berikutnya. Tetapi saya akan menyimpulkan bahwa permasalahan Mas Wira ini tadi baru sampai di pemikiran Mas Wira yang mau berubah, belum 100% berubah. Maka dari itu saya ingin pertemuan ketiga nanti saya menemukan perubahan yang ibaratnya 50% lah. Ini kan ibaratnya perubahan baru 20%, sebagian baru pemikiran, contoh seperti prestasi tadi. Belum menanyakan kepada guru ekstra apakah ada lombanya kapan, kan belum ditanyakan. Nah di pertemuan selanjutnya saya ingin tahu itu, jadi perubahannya sejauh mana, dan saya harapkan itu sudah mencapai ke 50% dari perubahan Mas Wira. Entah Mas Wira mau melakukan apa, itu kan yang bisa melakukan Mas Wira, tidak mungkin saya, karena kan yang memiliki masalah Mas Wira dan yang bisa menyelesaikan Mas Wira. Betul kan? Nah dari situ
Maka saya perlu konseling ketiga untuk memantau perkembangan permasalahan Mas Wira dan sejauh apa, sebesar berapa persen perubahannya. Saya ingin tahu di pertemuan ketiga. Maka dari itu kita jadwalkan untuk bertemu di hari yang sama seperti ini, di jam istirahat juga. Kita ketemu di minggu depan ya, untuk pertemuan ketiga. Apabila saya lupa nanti tolong diingatkan ya. Ya mungkin saya WA ya Bu kalau lupa. Iya, Sehari sebelumnya ya. Iya, hari. Ya. Contoh seperti hari ini kan Selasa, Ya. terus hari Senin gitu, Bu besok ada jadwal, apakah bisa? Seperti itu Mas Wira bisa menyampaikan ke saya. Ya, baik. Baik, karena ini waktu juga sudah menunjukkan perbincangan kita, konseling kita sudah hampir 20 menit lebih. Karena kontraknya 20 menit, yang 10 menit akan digunakan Mas Wira untuk masuk ke kelas berikutnya. Maka ini bisa saya akhiri dan kita bisa bertemu di minggu selanjutnya, seperti itu. Iya Bu, mohon maaf kalau lebih proses karena Iya, tidak masalah, tidak masalah. Yang saya harapkan semoga Mas Wira bisa berubah menjadi yang apa yang diharapkan. Permasalahan waktu selagi tidak mengganggu jadwal berikutnya tidak masalah. Ya baik Bu, karena sudah selesai, Ya. saya mau izin kembali ke kelas. Tidak Ya. apa-apa ya Bu? Iya, tidak apa-apa. Ya.